Ulang. Udah ini ya. Baik, langsung saja. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pondasi Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran di muka bumi ini. Ya, langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi saya atau jurnal saya. Sebelum saya memaparkan materi saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Randi Wiratman, kelas sipil D, NIM D01214407. Oke, langsung saja kita masuk di abstrak. Pembangunan pertanian di Indonesia merupakan sektor yang sangat penting. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan yang baik untuk pembangunan pertanian. Permasalahan yang sering dihadapi pada lahan daerah irigasi pertanian adalah menurunnya kondisi bendung utama, intake, dan kanal saluran irigasi primer. Sekunder dan tersier menyebabkan petak-petak sawah tersier ter, tidak dapat terair dengan baik, terutama pada musim kemarau. Langsung saja, kemudian saya masuk di pendahuluan. Permasalahan yang sering dihadapi pada lahan daerah yaitu eh, gasi, irigasi pertanian daerah lum- lumbung padi nasional yang dibangun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah menurunnya kondisi bendung utama, intake, dan kanal saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, menyebabkan petak-petak sawah tersier tidak dapat terair dengan baik, terutama pada musim kemarau. Upaya peningkatan kapasitas layanan infrastruktur jaringan irigasi yang dilaksanakan pemerintah melalui sumber pembiayaan pinjaman luar negeri dikemas dalam paket modernisasi jaringan irigasi di 10 wilayah daerah irigasi DI di Indonesia. Kemudian kita masuk di metode. Yang pertama, metode irigasi. Irigasi merupakan usaha mengatur, menyediakan, dan mengalirkan air dengan waktu dan jumlah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang berasal dari permukaan dan air tanah. Segala yang berkaitan dengan kebutuhan air bagi tumbuhan kelembaban tanah dicukupi oleh ketersediaan air irigasi yang berasal dari air permukaan tanah dan air tanah. Kemudian kita masuk di metode siklus hidrologi. Secara umum, hidrologi adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari tentang kehadiran dan gerakan air di alam. Secara khusus, menurut SNI nomor 03 1727 sampai 1989 F, hidrologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sistem kejadian air di atas permukaan dan di dalam tanah. Menurut Kode Kode AIT 1996, siklus hidrologi merupakan konsep dasar tentang keseimbangan air. Susunan secara siklus peristiwa tersebut sebenarnya tidak sederhana yang kita gambarkan. Langsung saja kita lihat pada gambar. Ini ada gambarnya, mulai dari evaporasi, kemudian
ada infiltrasi atau perkolasi. Kemudian ketiga, air, permukaan air. Ini kita bisa lihat proses turunnya hujan. Yang pertama evaporasi. Terus dia di- menguap ke awan atau di apa namanya itu, di dihisap dari awan. Kemudian awan membawa ke permukaan bumi, ke permukaan daratan atau pegunungan. Terus eh, dia menjatuhkan air itu ke permukaan pada tumbuh-tumbuhan, sungai atau perkampungan. Dan airnya eh, jatuh ke sungai, terus dia mengalirkan ke laut atau air garam. Kemudian kita masuk di curah hujan. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Satuan 14 curah, satuan 14 curah hujan selalu dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci, namun untuk di Indonesia satuan curah hujan yang digunakan adalah dalam satuan milimeter. Curah hujan 1 milimeter artinya dalam luasan 1/1 persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 milimeter atau tertampung air sebanyak 1 liter. Di sini kita bisa lihat ada 4 bagian. Yang pertama itu daerah dengan luas 250 hektar yang mempunyai variasi topografi yang kecil, dapat diwakili sebuah alat ukur curah hujan. Yang kedua, ada yang kedua untuk daerah antara 250 hektar sampai 50.000 hektar dengan 2 atau 3 titik pengamatan dapat digunakan cara rata-rata. Ketiga, untuk daerah antara 120.000 sampai 500.000 hektar yang mempunyai titik pengamatan yang tersebar cukup merata, yang merata dan di mana curah hujannya yang tersebar cukup merata dan di mana curah hujan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi topografi, dapat digunakan cara aljabar rata-rata. Kemudian yang keempat, untuk daerah yang lebih besar dari 500.000 hektar dapat digunakan cara isohyet atau cara potongan antara intersection method. Kemudian kita masuk di metode eva evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan peristiwa berubahnya air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah ke udara dan peristiwa menguap dari tanaman. Evapotranspirasi merupakan faktor yang penting untuk menentukan kebutuhan air pada tanaman dalam perencanaan irigasi dan merupakan proses dalam siklus hidrologi. Oke, kita lanjut lagi ke metode ke lokasi penelitian. Di sini kita bisa lihat lokasi penelitian, ada gambar. Lokasi penelitian terletak di UPTD, Jimpu, Kecamatan Matiro, Bulu, saluran sekunder Maranue di daerah irigasi Sadang, Provinsi Sulawesi Selatan, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Di sini kita bisa lihat titik lokasi dan plot. Ini titik merah, kita bisa lihat. Kemudian kita masuk di teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi data
yang baik dan benar agar tujuannya penelitian penulis dapat tercapai dengan baik. Baik. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai berikut. Data hujan tahun 2009 sampai 2020 dan data klimatologi. Selanjutnya kita masuk di prosedur penelitian. Hasil pengelolaan data yang telah dikumpulkan merupakan hasil dari ketersediaan air pada template tersiap. Adapun tahap-tahap pelaksanaan yaitu dengan melakukan studi literatur, kemudian mengumpulkan data, diantaranya data curah hujan dan data klimatologi. Selanjutnya, selanjutnya menghitung analisis ketersediaan air metode FJMOC dengan menggunakan data curah hujan dan data klimatologi, di mana menghitung evapotranspirasi dengan metode Penman modifikasi keseimbangan air di atas permukaan tanah, aliran dan penyimpanan air tanah dan debit aliran sungai. Selanjutnya, menghitung debit andalan dengan menggunakan data curah hujan dapat dilihat pada gambar. Oke, di sini kita bisa lihat bagan dari metode yang kita jelaskan tadi. Yang pertama itu mulai eh, studi literatur. Kemudian pengumpulan data kita di sini kita bisa lihat pengumpulan data. Kemudian kita cari data curah hujan dan data klimatologi. Kemudian kita masuk di analisis data, yaitu kita mencari tahu data-data eh, yang kita cari di data curah hujan dan data klimatologi. Dan kemudian perhitungan ketersediaan air, irigasi, metode FJMOC. Kemudian kita masuk di debit andalan I 80% dengan curah hujan. Kemudian kita masuk di kesimpulan dan saran. Kemudian kita masuk di eh, hasil dan pembahasan. Analisis yang pertama itu analisis curah hujan. Analisis curah hujan yang digunakan dalam perhitungan kali ini adalah analisis curah hujan titik poin rainfall, karena hanya karena hanya satu karena hanya satu dan curah hujan saja yang berpengaruh pada kondisi studi, yakni data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pindrang. Kemudian kita masuk di analisis kebutuhan air. Berdasarkan perhitungan yang telah didapatkan bahwa nilai kebutuhan air yang diakibatkan oleh evapotranspirasi pada bulan Januari didapatkan hasil sebesar 3,47 mm per hari. Pada bulan Januari 3,83 mm per hari. Pada bulan Februari 3,47 mm per hari. Pada bulan Maret 3,53 mm per hari. Pada bulan April 3,53 mm per hari. Pada bulan Mei 3,35 mm per hari. Pada bulan Juni 3,19 mm pada bulan Juli 5,30 mm hari. Pada bulan Agustus 5,58 per hari. 5,58 per hari. Pada bulan September 5,11 mm per hari. Pada bulan Oktober 4,34 mm per hari. November 3,68 mm per hari. Pada bulan Desember. Kemudian kita masuk di analisis ketersediaan.
Berdasarkan perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan menggunakan rumus FJ, mau didapatkan hasil bahwa ketersediaan air di daerah hujan pada bulan Januari terbesar 280,68 ml detik, pada bulan Februari sebesar 234,63 meter kubik detik, pada bulan Maret sebesar 197,66 meter kubik detik, pada bulan April sebesar 262,77 meter per kubik, pada bulan Mei sebesar 205,67 meter kubik detik, pada bulan Juni sebesar 208,67 meter kubik per detik, pada bulan Juni pada bulan Juni pada bulan Agustus 57,42 meter kubik per detik, pada bulan September 41,53 meter kubik detik, pada bulan Oktober 28,14 meter kubik per detik, pada bulan November 110,47 meter per kubik. Selanjutnya kita masuk di debit andalan. Berdasarkan perhitungan debit andalan, data curah hujan bulanan dapat dilihat pada gambar 4. Berdasarkan grafik debit andalan di atas, terdapat kenaikan dan penurunan grafik pada Q80 yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim penghujan. Yang kedua, curah hujan bulanan. Ketiga, nilai evapotranspirasi. Yang keempat, keseimbangan air. Yang kelima, limpasan dan penyimpangan air tanah. Baiklah, di sini kita bisa lihat grafik debit andalan dengan curah hujan dan beberapa data yang dihasilkan di sini. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Berdasarkan analisis perhitungan ketersediaan air laut pada peta Demplot dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Sini ada pertama, berdasarkan perhitungan ketersediaan air menggunakan metode FJ, mau mendapatkan bahwa potensi ketersediaan air rata-rata sebesar 163,63 meter kubik per detik, dengan rincian per tahun adalah sebesar 108,52 meter kubik per detik. Pada tahun 2009 90,82 meter kubik per detik. Pada tahun 56,60 meter kubik per detik. Pada tahun 2011 95,91 meter kubik per detik. Pada tahun 2012 172,62 meter per kubik meter per detik. Pada tahun 2013 367,74 meter per kubik per detik. Pada tahun 2014 197,45 meter kubik per detik. Pada tahun 2015 277,99 meter kubik per detik. Pada tahun 2018 52,46 meter kubik per detik. Pada tahun 2019 363,44 meter kubik per detik. Pada tahun 2020. Di sini kita bisa lihat data-data curah hujan bulanan ada di sini. Kita bisa lihat sendiri. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, atau itulah yang bisa saya paparkan materi saya atau jurnal. Ketika ada kata-kata atau kata-kata menyinggung perasaan dosen atau teman-teman, mohon dimaafkan.
Dan ketika ada kata-kata yang lebih, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam beda. Mkrop ke masing-masing Pak Ding. Dengan sama saya Mak Cia.